seseorang yang betul-betul dia memperdalam suatu ajaran leluhur, ya, itu ajaran yang ada di tanah Jawa pada waktu itu bernama Prabu Widyatmoko, ya. Prabu Widyatmoko itu dia adalah seorang ahli kebatinan. Dengan kekuatan spiritualnya beliau inilah dia mendapatkan wahyu. Wahyu sebuah aksara Jawa yang disebut dengan carakan. Carakan itu jalan adalah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Monggo Botono. Salam satu hati sedulur Nusantara. Kembali lagi bersama kami channel Serat Nusantara. Saat ini kebetulan kami telah bersama dengan Mbah Dowo akan membahas tentang asal usul aksara Jawa. Untuk lebih singkatnya, mari kita simak penjelasan dari Mbah Dowo. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam budaya, salam Nusantara, Rahayu, 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 Rahayu. Ya, baik, saya akan membahas tentang asal usul aksara Jawa. Ya. Nah, kita mulai dari zaman dulu, zaman purba. Ya. Kita mulai sebelum menginjak ke zaman sejarah dulu. Ya. Nah, di mana zaman purba ini terdiri dari berbagai macam aliran yang disebut dengan animisme, ada juga aliran dinamisme, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga dengan begitu banyaknya sebuah aliran itu ada salah satu seseorang yang betul-betul dia memperdalam suatu ajaran leluhur, ya, untuk ajaran yang ada di tanah Jawa pada waktu itu bernama Prabu Widyatmoko, ya. Prabu Widyatmoko itu dia adalah seorang ahli kebatinan, gitu. Nah, dengan kekuatan spiritualnya beliau inilah pada waktu itu masih zaman purba, ya, zaman purba, sehingga dia mendapatkan wahyu, ya. Wahyu sebuah ajaran, gitulah, sebuah ajaran yang disebut dengan ajaran tadi itu adalah ajaran sedulur papat limo pancer. Sedangkan di dalamnya itulah dia mendapatkan wahyu sebuah yang namanya sebuah aksara Jawa yang disebut dengan carakan. Carakan itu adalah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Monggo Botono. Itu masih dulunya huruf itu masih sangat sederhana sekali, belum ada kaling tarungnya, belum ada sandangannya, itu masih alami sekali. Nah, dengan beliau mendapatkan wahyu seperti itu, dengan olah batinnya beliau kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ternyata beliau itu sendiri di dalam melakukan tapa beratanya tadi itu sehingga mendapatkan wahyu ini tidak apa ya istilahnya, tidak lepas dengan asal usul, ya, asal usul tentang biji manusia tadi itu, yang disebut dengan Hono Coroko tadi itu, yang Podo Joyonya itu. Nah, itu sebetulnya adalah melambangkan semua unsur-unsur sifat-sifat tentang asal usul diri manusia atau yang disebut dengan sangkan paraning dumati. Dari mana kita berasal? Ya, gitulah. Kenapa kita ini ada? Nanti kembali kemana? Nah, itu yang disebut dengan sangkan paraning dumati. Nah, begitu beliaunya menciptakan sebuah huruf Jawa tadi itu, sehingga di dalam nama-nama sedulur papat limo pancar ini disebutkanlah di situ, dilambangkanlah seperti itu. Sedulur papat limo pancar itu tidak lain adalah setiap kali manusia yang lahir, gitu, yang lahir ini ada nama-namanya sedulur tadi itu. Salah satu contoh ada namanya Bathara Legi, Bathara Paing, Bathara Pon, Bathara Wage, dan Bathara Kliwon. Saya akan jelaskan tadi sini, yaitu nama-nama sedulur tadi itu. Nah, siapa nama sedulur ini? Ini tidak lain adalah karena nama sedulur ini
tidak lain ini semuanya ini adalah lambang dari badan manusia. Rogo manusia ini terdiri dari 4 anasir alam. Ada angin, ada api, ada air, ada tanah. Ini sehingga bentuk dari badan manusia tadi ini yang tadinya berasal dari benih, yang berasal dari benih tadi itu, yang perantara biung dan ibu tadi, yang juga berasal dari alam, yang berasal dari alam, sari-sarinya alam tadi itu yang membuka benih. Nah, itulah lambang-lambang dari nama-nama sedulur papat lima panca tadi itu. Satu, kalau yang raga kita yang berasal dari anasir angin, itu kekuatannya angin, ya. Namanya Bathara Legi, tulisannya, hurufnya, aksaranya itu adalah Hono Coroko. Yang kedua, raga kita yang berasal dari api. Ini kekuatannya namanya adalah Bathara Pahing. Kekuatannya api. Ada di selatan, warnanya merah. Aksara Jawane namanya Hono Coroko Doto Sowolo. Itu posisinya ada di selatan. Sedangkan raga kita yang berasal dari air, ya dari barat, posisinya di barat. Ini kekuatannya air. Kekuatannya air, warnanya kuning. Hurufnya adalah Ono Coroko Doto Solo Podo Joyonyo. Ini. Sedangkan yang terakhir ini adalah raga kita yang berasal dari anasir tanah. Ini kekuatannya tanah, ya, kekuatannya itu tanah. Warnanya hitam. Posisinya ada di utara. Hurufnya Monggo Botongo. Nah, keempat unsur alam ini dengan jumlah huruf carakan tadi yang berjumlah 20, ya, yang masing-masing terdiri dari 5, ya. Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonya, Monggo Botongo. Semua ini adalah melambangkan suatu wadah kita. Dan sukmo yang mancing ke rogo ini karena kita sudah hidup, yang menghidupkan itu adalah sukmo. Maka sukmo inilah dilambangkan dengan namanya Bathara Kliwon. Posisinya adalah di tengah. Posisinya di tengah. Hurufnya adalah 1 sampai 9. Angka 1 sampai dengan angka 9. Warnanya adalah ponco warna. Nah, dari lambang-lambang dari sedulur papat lima pancar inilah sebagai dasar pondasinya manusia, sehingga leluhur kita dulu ini bisa menciptakan yang namanya pawukon. Dan juga menciptakan hari Saptawara dan Poncowaro atau hari pasaran. 5 pasaran, 7 hari. Itu ya bisa, misalnya salah satu contoh Legi Pahing Pon Wage. Kalau harinya di sini juga ada hari namanya Redite, Sumo, terus Anggara, Budo, Waspati, Sukro, Saniscoro. Minggu, Senin, Selasa, Kliwon, Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu kalau di hari di bahasa Indonesia kan. Nah, kira-kira Pak, kenapa kok harus semuanya 5? Maksud saya ada alasan tertentu enggak tentang Hono Coroko, Doto Sowolo dan lain sebagainya? Kenapa kok harus 5 Pak? Itu ada alasan tertentu atau emang cara membacanya seperti itu? Ya, ini kenapa harus ada 5 kan gitu Pak ya? Itu kan jumlahnya kan 20 Pak. Nah, 20 tadi ini sebetulnya ini adalah tulisan Hono Coroko ini adalah melambangkan bijine menungso. Asal usulnya menungso dituliskanlah seperti itu. Makanya di situ ada Hono Coroko 5, ya. Jadi ini ono, kita ini ada karena siapa? Ngono lho Pak. Hono Coroko tadi itu. Ono, berarti kita ini ada, berarti kan ada di perantara. Gitu loh Pak. Siapa perantara tadi itu? Adalah bapak dan ibu tadi.
Benar lah Pak. Nggih. Ada lagi kata-kata lagi. Ono coroko podo ono coroko doto sawala. Nah, itulah doto sawala ini supaya manusia tadi ini di dalam dia mengetahui kalau badannya kita ini berasal dari beberapa anasir alam. Itu loh, hanya sebagai wadah yang ada di dalam dirinya tadi ini. Itu loh, sukmonya manjing karena ana raga ngono loh. Yang sudah dibentuk dari anasir-anasir alam tadi itu. Itu loh Pak. Di situ juga tentang ono coroko doto solo bodo joyonya sama-sama kuat. Kenapa kita ini ada sama-sama kuat tadi itu? Yaitu antara manjingnya energi positif negatif tadi antara Bopo Akoso dan Ibu Bumi, antara si laki dan perempuan. Ini kalau sudah bodo joyonya sama kuatnya, itulah sama kuatnya ini saling tarik menarik sehingga timbullah yang satu namanya Monggo Botongo. Sama-sama kuatnya sehingga kalah tadi itu bukan kalah pertempur mendusuk, itu bukan, tapi kalah tadi itu kalah tentang ini loh yang disebut tentang membuat yang namanya benih tadi itu, yaitu hubungan antara bapak dan ibu tadi itu menghasilkanlah yang disebut dengan benih tadi. Setelah pun timbul benih embrio yang ada di dalam tubuh manusia tadi ini, yang kita makan sehari-hari makan itu, Bapak Ibu, itulah mengeluarkan yang disebut dengan namanya benih, namanya air mani tadi itu. Sebelum dia menjadi biji, setelah jadi biji barulah menjadi jabang bayi. Nah, tinggal sudah menjadi jabang bayi, tinggallah yang ini sukmonya ini, datnya dari Tuhan tadi ini yang disebut dengan Batoro Kliwon, Batoro Kasihan. Ini manjing ke rahimnya seorang ibu yang sudah membentuk suatu wadah atau jabang bayi. Tinggal nanti, nah itulah sebetulnya lambang-lambang dari aksara Jawa tadi itu tidak lain adalah lambang tentang asal usul biji manusia. Manusia yang hidup lahir sesuai dengan pasaran yang sudah aneh sehingga para leluhur di dalam ajaran sebelum bisa menciptakan pawukon tadi itu. Oh, ini lahirnya pasaran ini, sifatnya sama, bentuknya seperti ini, sifatnya ngene dan sebagainya. Ada sifat keras, ada sifat ulas asih. Nah, itu yang ada dalam tubuh manusia itu. Karena manusia ini punya dua sifat, positif dan negatif. Salah satu contoh umpamanya, bagaimana manusia ini bisa mengeluarkan aura energi sifat positif. Salah satu contoh aliran listrik aja. Aliran listrik kalau positif aja bisa enggak nyala? Enggak bisa nyala. Lampu itu. Positif bisa enggak nyala? Enggak. Tetapi digabunglah aliran tadi itu antara positif, negatif itu menjadi satu, bisalah menyala. Begitu juga energinya manusia. Salah satu contoh lagi. Inilah sifat legi dengan pon itu sifatnya positif negatif. Paing dengan wagi sifatnya positif negatif. Bagaimana rogo dan sukmo tadi sifat manusia yang dikasih oleh Tuhan angkara murka welas asih ada bisa diseimbangkan. Itu maksudnya itu. Sifat yang ada dalam diri manusia diseimbangkan. Itulah lambang dari sedulur papat limo pancar itu, yang maknanya itu, yang tulisannya itu yang disebut dengan aksara Jawa. Itu asal usulnya. Aksara Jawa ini adalah asli Aksara Jawa ini adalah asli wahyu yang didapat oleh leluhur Jawa itu sendiri. Bukan saya jelaskan lagi. Ada kalanya orang, Aji Saka menciptakan huruf Jawa. Salah. Aji Saka bukan menciptakan huruf Jawa. Huruf Jawa sebelum Aji Saka datang dari India, datang ke Nusantara, datang ke Pulau Jawa, tulisan Jawa ini sudah ada. Ajaran ini sudah ada. Aji Saka cuma mengembangkan lagi tulisan yang sudah ada tadi ini, sehingga tahun yang digunakan ini juga Aji Saka pun juga menciptakan tahun yang disebut dengan tahun Saka. Makanya perbedaan tahun Saka dengan tahun Jawa itu beda. Itu kurang lebih kalau nggak salah kurang lebih perbedaannya antara kalau tahun Saka yang diciptakan oleh Aji Saka ya itu kurang lebih 1942. Kalau tahun Jawa ini kurang lebih, kalau tahun Jawa Saka ya, 1955. Ini kalau nggak salah ini itu. Nah,
disitulah bahwa leluhur-leluhur kita di dalam menciptakan huruf Jawa ini itu diawali mulai dari zaman purba, menginjaklah ke zaman sejarah yang didasari dengan penemuan atau wahyu yang disebut carakan. Carakan itu apa? Yaitu Ono Coroko tadi, tulisan Jawa tadi itu sehingga leluhur kita sampai sekarang pengembangannya bisa menciptakan hari-hari pasaran dan sebagainya, pawukon itu sampai perjodohan, itu sampai perbintangan dan sebagainya. Di situ sumbernya cuma satu, ajarannya tadi itu sedulur papat limo pancer. Itulah bahwa tentang asal usul tulisan aksara Jawa yang diciptakan oleh leluhur Jawa sebelum ada agama apapun masuk ke tanah Jawa. Itu. Terima kasih sedulur Nusantara. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Salam satu hati sedulur Nusantara.